أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis kajian Al-Quran yang berbahagia, pertama kali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malam yang kelima ya, kalau dengan saya yang ini terakhir ya, sesuai dengan yang kita targetkan. Ini satu paket ketika itu mengkonstruksi kesalahan diri ini 5 pertemuan, ini yang terakhir. Nah, cuman yang terakhir ini tidak dianggap atau tidak berarti sebuah kesimpulan dari yang 4-nya. Tapi justru ini kalau saya katakan antitesa enggak juga ya. Tapi pendekatan yang berbeda dari apa yang sebelumnya, dari 4 yang sebelumnya gitu kan. Bapak Ibu yang berbahagia, kita selalu tetap melihat bagaimana kesolehan itu adalah dalam bentuk tindakan, dalam bentuk perilaku ya, dalam bentuk perilaku. Sehingga memang saya melakukan pendekatannya adalah pendekatan perilaku gitu. Pendekatan konsep perilaku, teori perilaku. Bagaimana kita menciptakan perilaku kita menjadi perilaku yang soleh gitu kan. Seperti yang pernah kita ungkapkan sebelumnya itu, indikator-indikator perilakunya kan jelas ya. Menurut Al-Quran ini selalu kita jadikan sebagai konsep dasar kita bahwa kita menjadi orang soleh itu adalah orang yang di samping orang yang beriman, kemudian beribadah secara rutin ya, ibadah wajib kita dengan taat. Tentu kita adalah orang-orang yang melaksanakan sholat malam dengan segala macam sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Kemudian kita bersedekah dan memiliki kepedulian sosial. Demikian juga kita juga orang-orang yang berani, memiliki keinginan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang paling tidak itu adalah tindakan-tindakan secara umum, perilaku-perilaku umum sebagai seorang orang soleh. Yang selama ini kadang-kadang kita melihat soleh itu hanya dalam konteks ibadah. Jadi kita nggak membedakan mana yang ahlul ibadah, mana yang orang soleh. Jadi kalau kita udah ibadah, kita menganggap orang soleh. Padahal soleh di dalam Al-Quran itu tidak hanya berhenti pada ibadah. Tindakan-tindakan inilah bagaimana kita menggiring diri kita, mengkonstruksi diri kita menjadi orang yang soleh tersebut. Di dalam 4 kuliah kita yang lalu, itu pendekatan yang saya berikan memang adalah pendekatan yang bersifat, kalau paradigmanya behavioristik gitu kan. Artinya lebih menekankan kepada pengetahuan, kemudian menekankan kepada persepsi. Jadi bagaimana persepsi kita terhadap tindakan-tindakan yang soleh tersebut. Beberapa indikator tindakan soleh, persepsi kita seperti apa? Itu yang lebih menentukan gitu kan. Karena pendekatannya lebih kepada pendekatan behavioristik. Nah, untuk yang keempat ini, saya mencoba pendekatannya itu adalah pendekatan humanistik gitu. Lebih kepada personal center. Jadi terpusat kepada diri kita. Jadi kalau sikap gitu kan, dan persepsi itu kan dipengaruhi juga oleh orang lain. Nah, kalau ini betul-betul berada dalam diri kita sendiri. Jadi lebih kepada personal centernya. Pada berpusat pada diri kita sendiri sebenarnya. Bagaimana kita mengkonstruksi diri kita menjadi orang soleh itu ya dari kita. Nah, pendekatan yang ini, itu penekanannya bukan pada sikap dan persepsi. Tapi penekanannya lebih kepada kesadaran. Kesadaran. Nah, orang berperilaku karena satu kesadaran, itu jauh lebih permanen perilakunya dibandingkan orang yang berperilaku karena sikap. Karena sikap itu lebih mudah berubah. Nah, jadi kalau memang di waktu lalu itu saya mencoba menanamkan bahwa sikap kita itu, ambillah sikap kita sebagai wabatari fima atakalah darul akhirah tersebut, itu sebagai sebuah sikap hidup kita gitu kan. Itu sewaktu-waktu sebenarnya bisa
goyah gitu, bisa bisa berubah. Tapi ketika kita melakukan satu pendekatan yang menanamkan satu kesadaran atau basis perilaku kesolehan kita itu adalah dengan kesadaran, ya, itu lebih permanen. Paling tidak lebih kuat bertahannya dibandingkan dengan yang berbasis sikap, gitu kan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menimbulkan satu kesadaran kita ya, untuk melakukan satu tindakan atau satu perilaku yang kita anggap sebagai suatu amal soleh tersebut, gitu kan. Nah, ini pertama sekali saya ingin mengajak Bapak Ibu semua itu memahami diri kita sebagai ciptaan Allah. Ya. Kita sebagai manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu secara real, secara konkret itu ada dalam 4 dimensi. Ada dimensi biologis. Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk itu adalah makhluk biologis. Sehingga kita memiliki kebutuhan-kebutuhan yang bersifat biologis. Nggak bisa dipungkiri. Ya. Nanti ada ayat-ayat Al-Qurannya ada. Apa yang menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk biologis dan kita memiliki kebutuhan biologis, ada di dalam Al-Quran. Nanti kita lihat di berikut. Kemudian kita sebagai manusia itu yang harus kita sadari, itu adalah kita itu makhluk psikologis. Makhluk yang memiliki perasaan. Nah, sehingga kita juga memiliki kebutuhan-kebutuhan yang bersifat psikologis. Nah, kemudian kita juga makhluk diciptakan sebagai makhluk sosial. Sehingga kita memiliki kebutuhan sosial. Dan yang lebih penting itu adalah kita itu makhluk spiritual. Makhluk yang tidak bisa lepas dari Tuhan. Hubungan dengan Tuhan. Sehingga kita membutuhkan ya, Tuhan. Jadi kalau di sini saya kadang-kadang agak ragu dengan orang yang mengatakan anti Tuhan itu, ateis itu. Sebenarnya hanya dia Tuhannya nggak ada, tapi dia tetap percaya kalau menurut saya kepada sesuatu yang gaib. Ada kekuatan gaib di luar yang nyata. Dia masih ada, yakin dengan itu. Ya. Nah, di sini sebenarnya secara tidak langsung naluri bahwa manusia itu punya kebutuhan spiritual, kebutuhan terhadap kekuatan di luar yang nyata, ada sih sebenarnya. Itu sudah takdir ya, sudah sifat manusia seperti itu. Cuman tinggal kekuatan gaib seperti apa yang dia lihat Tuhan itu. Kalau bagi kita jelas itu adalah Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Nah, 4 inilah yang melihatkan kebutuhan diri kita. Jadi dalam proses hidup kita pasti membutuhkan yang 4 ini. Cuman kadang-kadang 4 ini dia berkolaborasi. Dia nggak bisa sendiri-sendiri. Ya, nggak bisa sendiri-sendiri. Kadang-kadang dia dimulai atau startingnya itu dari spiritual. Tapi akan berpengaruh kepada biologis, psikologis, dan sosial. Kita contohkan kayak gila. Ketika kita puasa Ramadan, itu yang lebih dominan di situ itu adalah spiritual kita. Kekuatan kita, spiritual kita. Sehingga kita berpengaruh bahwa kita mampu menahan biologis kita. Dari sahur sampai berbuka. Gitu. Nah, tapi kadang-kadang ada yang bersifat psikologis, kena perasaan. Ya. Karena melihat secara rasa kemanusiaan, rasa kasihan, segala macam gitu kan. Itu kadang-kadang kita bisa menahan psikologis kita. Seharusnya mau makan, ya berhenti makan, kasih orang lah, kasihan gitu. Nah, ini sebenarnya berkolaborasi di dalam perilaku kita sehari-hari. Nah, kita lihat di dalam Al-Quran, ya, apa yang menentukan bahwa makhluk manusia itu bersifat biologis. Nah, ini dikatakan, inna khalaqnal insana min nutfah amsaj. Ya. Bahwa sesungguhnya Allah itu menciptakan manusia itu dari satu tetes atau satu sel sperma yang bercampur dengan sel telur dari perempuan. Ini menunjukkan bahwa proses kita itu adalah proses biologis. Jadi tidak terjadi begitu saja gitu kan. Nah, tapi dalam proses itu, Allah sebenarnya ingin menciptakan kita, setelah diciptakan itu untuk diuji. Sehingga diciptakannya, dijadikannya kita memiliki telinga dan memiliki mata. Ya. Faja'alnahu sami'an basira. Jadi ketika kita melihat, ini panca indera sebenarnya, kalau kita melihat panca indera. Jadi ketika kita melihat, itu akan memiliki,
ditangkap oleh sinyal otak kecil kita, ya kan? Dan itu akan berproses kepada hormon kita dan akan menentukan tindakan kita. Di dorongan-dorongan biologis akan muncul di situ. Kenapa kita melihat? Yang menarik nih pertanyaannya Pak Endro dulu kan. Gimana kalau pas mau ke masjid kelihatan perempuan yang pakaiannya ini? Yang ngelihat kan? Nah, ketika itu berarti proses biologis. Jadi sebenarnya dilihat dikasih mata itu ujian. Allah tidak menguji kita. Dipakai untuk apa gitu kan? Diberi telinga juga gitu, mendengar hal-hal yang baik gitu kan. Nah, jadi proses biologi ini jelas ya, dijelaskan oleh Al-Qur'an di dalam surat Al-Insan ayat 2 itu. Kemudian yang lebih tegas lagi diceritakan di dalam surat Al-Mu'minun itu ayat 15 itu adalah summa khalaqna nutfah 'alaqah wa khalaqnal 'alaqah mudghah wa khalaqnal mudghah nizaman wa kasawnal 'izama lahman. Ya. Kemudian sperma yang telah bercampur dengan sel telur tadi, itu kami jadikan segumpal darah, alaqah. Nah, segumpal darah itu berkembang menjadi segumpal daging. Kemudian berkembang menjadi tulang belulang. Dan tulang belulang itu dibalut dengan, dibungkus dengan daging. Ini proses yang terjadi dalam rahim. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran telah menjelaskan, Anda itu adalah makhluk biologis loh. Seperti ini loh perkembangan kehidupan Anda, mulai dari tetes sperma gitu kan. Ini harus kita sadari bahwa kita itu adalah makhluk biologis. Nah, kemudian apakah kita makhluk biologis saja? Enggak, kita juga makhluk yang spiritual, psikologis. Ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Ma'arij ya, ayat 19 sampai 20. Innal insana khuliqa halu'a. Sifat manusia itu, sesungguhnya kami menciptakan manusia itu selalu dalam kondisi keluh kesah. Jadi enggak ada. Memang diciptakan untuk itu, keluh kesah gitu kan. Nah, apalagi kalau ya izama sahussaru jazua. Kalau dia mengalami kesulitan, itu pasti keluh kesah. Tapi kalau dia mengalami kebaikan, dia tepuk dada. Nah, itu sifat psikologis manusia gitu kan. Bahkan cenderung kikir kan. Tapi dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala illal musallin. Hanya orang-orang yang sholat itu yang bisa tenang. Dan dia tidak keluh kesah. Dan dia tidak akan kikir. Nah, ini menunjukkan kata-kata khalaqa halu'a. Kami menjadikan manusia itu bersifat psikologis. Jadi ada perasaannya ada dalam diri kita. Kemudian kita sebagai manusia psikologis, makhluk sosial. Dan ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Manusia itu sungguhnya kami ciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, ya, maksud berjenis laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Kemudian menjadikan kamu berbangsa-bangsa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ini tunjukkan ada makhluk sosial. Kita ini adalah makhluk sosial, membutuhkan. Untuk apa? Untuk kita saling mengenal antara satu suku dengan suku yang lain, satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ini menunjukkan kalau kita itu adalah memiliki kebutuhan sosial. Nah, ini juga bahwa manusia itu juga kita diciptakan sebagai manusia itu sebagai makhluk spiritual. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi semua yang siapa diri kita sebenarnya dalam Al-Qur'an itu sudah dijelaskan. Ya. Nah, inilah yang mengendalikan perilaku kita sebenarnya. Kita sebagai manusia ya adalah makhluk biologis, makhluk psikologis, makhluk sosial, makhluk spiritual. Dan itu memiliki kebutuhan. 4 dimensi inilah sebenarnya yang mengendalikan tindakan-tindakan kita dalam keseharian kita. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin mengkonstruksi perilaku kesolehan kita, kita harus menyadari, ya, kita harus mengendalikan 4 dimensi ini, gitu kan. 4 dimensi ini harus kita kendalikan, harus kita sadari, gitu kan. Nah, kalau kita mencoba memakai, saya coba menjelaskan dimensi manusia 4 tadi itu, sehingga memuncul 4 kebutuhan. Sebenarnya si Maslow itu sudah, ya, Abraham Maslow sudah mengatakan itu, tapi dia nggak pernah berbicara, ya,
bahwa 4 itu saling terkait. Dia seakan mengatakan orang nggak akan berpikir rasa aman kalau kebutuhan fisiknya belum terpenuhi. Artinya makan belum kenyang, orang nggak bikin rasa aman gitu kan. Nah, itu kan cara berpikirnya si Maslow gitu kan. Orang nggak akan berpikir kebutuhan sosial untuk bisa ya apa namanya terkenal atau apa kalau rasa amannya nggak ada. Jadi bertingkat oleh dia. Nah, ini hanya saya pakai sebagai pola. Ini memang benar, betul ya 4 kebutuhan ini. Tapi kalau saya melihat itu tidak bertingkat seperti itu. Ya. Di mana 4-4-nya itu saling terkait, nggak bisa. Kita nggak bisa apalagi mengenyampingkan kebutuhan spiritual tadi. Kalau dia kan memuncak ke atas ini, ya. Jadi terpenuhi dulu yang 4 ini sampai yang 5 paling tinggi baru bisa orang mau. Jadi orang mau beribadah itu kalau 4 sudah terpenuhi kan nggak mungkin. Saya nggak setuju dengan ini. Tapi pola cara dia saya pakai. Pola dia saya pakai. Di mana kita lihat untuk kebutuhan fisik secara fisiologis gitu kan. Seperti umpamanya kebutuhan paling dasar, taruhlah makan, minum, seksual ya untuk berketurunan, rumah, pakaian dan lain-lain. Itu Al-Qur'an atur. Ingat. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan itu? Al-Qur'an atur semuanya. Ya. Contohnya seperti kebutuhan makan, gitu kan? Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Anda boleh penuhilah kebutuhan fisiologis Anda itu, makan dan segala macam itu, tapi harus halalan thayyiban. Halal berarti adalah konsep syariah. Konsep syariah itu. Itu halal. Ini halal nih. Caranya pun harus secara syar'i. Tapi thayyiban itu bukan konsep syar'i, tapi itu adalah kontekstual. Apa yang dimakan Pak Hendro, ya halal, tapi belum tentu thayyib, belum tentu baik. Kenapa? Kalau habis makan itu tensi naik, itu enggak thayyib Pak, jangan dimakan. Ya, apa yang saya makan mungkin halal, ya, secara syar'i. Tapi belum tentu thayyib secara kontekstual bagi diri saya. Kalau apa yang ketika saya makan, asam urat saya naik. Disinilah kita harus bisa menjaga. Dia memenuhi kebutuhan tersebut. Itu diberikan rambu-rambu oleh Allah. Diberikan petunjuk oleh Allah dalam Al-Quran. Makanya saya senang sekali dengan majelis ini adalah majelis studi Al-Quran. Bagaimana kita menggali semua isi Al-Quran itu betul-betul menjadi petunjuk ya, menjadi hudal linnas itu ya, Al-Quran itu sebagai hudal, petunjuk semuanya. Tinggal bagaimana kita memahami. Nah, kemudian bagaimana dengan kebutuhan seksual kita? Ya jelas gitu. Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'atan. Kita nggak boleh sembarangan. Kenapa sembarangan? Kenapa nggak boleh sembarangan? Tanya Paisan itu. Bagaimana sekarang merebaknya yang namanya penyakit menular seksual? Jadi Allah itu sudah tahu gitu kan, Anda ini bukan hanya persoalan keturunan, kemudian anaknya nanti dinisbatkan ke siapa kalau orang berzina, kan bukan hanya sekedar itu. Tapi bagaimana bagi kita kalau kita melakukan suatu tindakan apa yang disebut dengan seks bebas itu, free sex itu adalah rawan terhadap berbagai macam penyakit gitu loh kan. Itu ancaman buat kita. Makanya Allah ngatur, Anda memang butuh. Allah tahu. Karena Allah yang menciptakan kita. Kita butuh seks. Gak bisa tidak. Tapi Allah atur. Allah atur. Dengan cara-cara perkawinan. Pernikahan. Oh, nggak cukup satu. Takut nanti ada yang sakit. Istrinya sakit. Gitu kan? Atau istrinya uzur dan lain-lain. Bolehlah. 2 atau 3 gitu kan. Silakan. Ini Allah Maha tahu gitu loh. Nah, berikutnya itu adalah umpamanya seperti pakaian yang halal dan syar'i itu. Ya, bagaimana kita berumah, berpakaian. Ya Bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasun yuwaris. Kami berikan kepada kalian itu pakaian untuk menutup aurat. Bukan untuk gaya-gayaan gitu kan. Yang penting itu nutup aurat. Tapi kalau dibuat bentuknya agak sedikit estetik, sesuai dengan ini, sepanjang tidak
bertentangan dengan syar'i dan tujuannya adalah tujuan kita disuruh berpakaian Allah Subhanahu wa taala itulah untuk menutup aurat, ya itu yang paling penting. Nah, ini yang oleh si Maslow nggak ada ini. Dia nggak berpikir, penting orang itu fisik kebutuhan fisiknya terpenuhi. Nah, apakah dengan cara seperti ini kita terpenuhi dulu ini semua baru kita melakukan rasa aman? Tidak. Kenapa? Karena rasa aman itu kebutuhan dasar, nggak usah lagi. Nah, oleh karena itulah di sini dikatakan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala mengatasi rasa cemas, mengatasi rasa takut, menghindari ancaman tersebut, itu apa? Di dalam surat Al-Ma'arij tadi itu. Ya. Illal musallin. Salat. Kita tidak bisa terlepas dari kegundahan. Kita nggak bisa lepas dari kegalauan. Tapi kemana? Salat. Ya. Nah, berikutnya apa? Ada kebutuhan yang bersifat mengasihi, dikasihi, mengasihi, memiliki persahabatan. Ya Allah, katakan di dalam surat At-Taubah terkait dengan zakat. Bagaimana kita diperintah berzakat, bersedekah untuk bisa saling mengasihi. Ya. Di dalam surat Al-Imran ya, ayat 112 juga dikatakan duribat alaihim muzillah aina ma tuqifu illa bihablillah wa hablil minan nas. Bagaimana kita pentingnya buat kita butuhnya hubungan baik itu gitu loh kan. Jadi menjaga hubungan baik, menjaga hablum minan nas itu penting juga. Bahkan diletakkan setelah hablum minallah itu gitu. Kenapa? Allah tahu bahwa kita memiliki kebutuhan sosial. Jadi jangan bikin gara-gara gitu kan. Jangan bikin konflik gitu kan. Kadang-kadang karena memenuhi kebutuhan kita konflik dengan orang. Ini harus Nah, kemudian bagaimana penghargaan? Nah, kita kalau penghargaan yang dilihat oleh Maslow itu kan bukan penghargaan dari Allah. Penghargaan dari umum, dari orang, dari manusia. Tapi kita menempatkan penghargaan itu adalah penghargaan dari Allah. Apa yang dihargai oleh Allah kepada kita? Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Keridhaan Allah itulah yang dianggap. Dia Allah menghargai kita. Kita pengennya apa sih? Kita lebih dihargai siapa ya? Inginnya dihargai siapa? Kita ingin dihargai Allah. Ya. Pak Hendro nggak menghargai saya, nggak apa-apa. Silakan. Tapi yang penting Allah menghargai saya. Bagaimana Allah menghargai saya? Allah ridha terhadap kehidupan saya. Baik dunia maupun akhirat. Itu yang penting buat saya. Dan kemuliaan saya yang lebih penting itu adalah bukan kemuliaan di tengah orang banyak ini. Yang penting buat saya itu adalah kemuliaan di depan Allah. Ya. Inna akramakum minallahi itu kemuliaan itu yang paling penting. Nah, konsep inilah yang sebenarnya yang harus kita lihat dalam memenuhi kebutuhan gitu kan. Nah, baru sampai kita ke ujungnya itu untuk sampai aktualisasi diri yang paling tinggi itu adalah menjadi orang yang muttaqin dan soleh, menjadi orang takwa dan menjadi orang yang soleh. Nah, apakah orang yang bertakwa dan orang yang soleh ini bisa dicapai oleh setiap orang? Tidak. Makanya untuk yang 4 di bawah, nah itu kalau konsepnya Maslow itu disebut dengan deficit need. Artinya orang tidak akan pernah cukup memenuhi kebutuhan yang 4 tersebut, nggak pernah kecukup. Dia akan selalu minta lagi, nggak akan pernah tercukup. Tapi untuk yang paling atas, yang being need itu adalah pertumbuhan. Orang yang mencapai puncaknya itu. Nah, untuk sampai ke atas itu, nggak semua orang bisa mencapai itu. Artinya, Tuhan sudah mengatakan, nggak semua kita ini akan menjadi orang takwa. Nggak setiap individu bisa mencapai ketakwaan. Karena itulah makanya Allah menyediakan neraka kan. Nggak setiap individu akan bisa menjadi orang yang soleh. Nah, inilah yang harus kita capai. Bagaimana kita harus tetap menjadi orang yang soleh. Nah, kenapa? Karena yang paling atas ini, aktualisasi diri ini, itu adalah sifatnya personal dan spiritual. Sifat personal dan spiritual itu adalah baik bersifat horizontal, hubungan kita secara spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala, maupun horizontal vertikal kepada Allah, horizontal kepada diri kita sendiri.
Nah, ini adalah pengalaman paling puncak gitu kan. Dan ini tidak terbatas. Tidak terbatas kalau sampai sini. Nah, tapi seperti saya katakan, tidak semua orang bisa sampai ke puncak ini. Tapi jika sampai kita ke puncak ini, sisa sampai menjadi orang muttaqin dan orang yang soleh tersebut, itu akan mempengaruhi diri kita dan itu akan menjadi dorongan kita dalam bertindak. Itu yang akan mendorong kita untuk bertindak. Yang disebut dengan satu potensi di dalam diri kita. Bapak Ibu yang berbahagia, dari sini bagaimana kita mencapai satu kesadaran untuk beramal soleh. Ini kalau saya katakan bahwa manusia itu hidup ya pada 3 dasar pijakan. Jadi setelah menyadari kebutuhan-kebutuhan tadi itu, ya kebutuhan kita secara biologis, secara psikologis, secara sosial dan spiritual, dan diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu berujung kepada manusia itu hidup itu bertumpu kepada 3. Pertama itu adalah memang perbedaan dimensi dominan tadi. Mana yang dominan? Kita akan dominan pada posisi biologis atau dominan pada posisi sosial, ya maksudnya memenuhi kebutuhan sosial, kebutuhan psikologis, atau kebutuhan spiritual. Itu akan bervariasi di antara kita. Itu keunikan. Kadang-kadang di kita itu lebih dominan spiritual. Contoh seperti tadi kita bulan puasa ya, Ramadan. Kadang-kadang dominan biologis. Kadang-kadang dominan psikologis. Perasaan lebih bermain daripada spiritual gitu kan. Karena sosial lebih bermain. Contohnya umpamanya ada tamu. Atau ada nih, orang udah azan. Kita nggak berani mengatakan, maaf ya saya mau sholat dulu. Nggak berani kita. Entarlah. Gampang gitu kan. Ini kan apa? Kita sedang bermain di situ lebih dominan persoalan sosial. Kebutuhan sosial kita sedang bermain. Sehingga kita agak turunkan sedikit ini spiritual kita. Nah, manusia itu bertindak hanya bermain di keunikan seperti itu dalam kehidupan. Yang kedua itu adalah pentingnya nilai, makna. Nah, bagaimana kita memberikan makna, memberikan nilai untuk setiap tindakan. Apa kita berikan nilai? Setiap perilaku-perilaku amal soleh tadi itu, kita berikan makna apa? Seharusnya apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita selama hidup, baik yang bersifat biologis, psikologis, sosial, ataupun spiritual, itu kita berikan nilai ibadah. Ya. Yang ditunjukkan, yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis. Memberikan nilai, itu yang paling penting. Nah, kemudian baru kemampuan manusia untuk mengembangkan diri. Di situ ada kehendak. Ada kehendak. Kehendak ini pasti akan diikuti juga oleh pengetahuan agama kita kalau ingin kehendak itu dikendalikan secara syar'i. Atau kita lebih dikendalikan oleh pengetahuan umum, oleh pengetahuan sains kita. Kan maaf ya, banyak orang-orang kalau zaman-zaman dulu ya, itu orang-orang hebat, intelektual segala macam udah apa, tapi sadarnya dari tua baru belajar ngaji gitu. Teman-teman Paisan pasti banyak itu. Nah, jadi udah jadi dokter hebat, spesialis yang terkenal segala macam gitu ya. Tapi udah mulai turun baru ingat dia. Nah, pada masa-masa apa namanya? Masa emasnya itu, tapi dia lebih dikendalikan oleh kemampuan sains, kemampuan umumnya, agamanya kurang mengendalikan. Nah, bagaimana kita harus menjadikan kalau ingin jadi orang soleh, itu pengetahuan agama dan umumnya harus seimbang. Harus berimbang gitu. Jadi jangan hanya satu gitu kan. Nah, dari 3 inilah ya, pijakan ini, itu akan terbentuk apa yang disebut dengan daya hidup. Jadi kalau tadi paling puncak aktualisasi diri menjadi orang soleh, menjadi orang muttaqin tadi itu, gitu kan. Itu harus didorong, ditimbulkan oleh 3 tadi. Keunikan kebutuhan, bagaimana kita memberikan nilai, kemudian bagaimana kita memiliki kemampuan atau pengetahuan tentang agama, ini tetap penting. Nah, disinilah dorongan daya hidup kita itu, kecenderungan kita untuk mengaktualisasikan diri kita. Siapa diri kita? Disinilah saya masukkan kembali, tekankan di sini, yang menjadi daya hidup kita, dorongan hidup kita itu adalah wabtaghi fima atakallah darul akhirah walatan sanasi bakaminat dunia. Yang di dalam pendekatan sebelumnya kita tempatkan ini sebagai sikap hidup. Kalau sekarang kita tempatkan ayat ini sebagai daya hidup, dorongan hidup gitu, energi untuk hidup. Apa yang mendorong kehidupan kita? Ya, walaupun bervariasi dengan 3 tadi, keunikan, kepentingan, pentingnya nilai, kemudian pengetahuan.
Tapi tetap ada satu yang harus kita arahkan, yang menjadi energinya, menjadi kekuatannya, itu adalah wabatari fima atakallah darul akhirah. Lebih mementingkan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Nah, kemudian kita menyadari potensi diri kita untuk ke arah situ mana. Bagaimana kita mengaktualisasikan, menunjukkan potensi diri kita secara maksimal, ahsin kama ahsanallah ilaik. Berbuat baik sebanyak mungkin seperti Allah telah berbuat baik kepada kita. Karena kita tahu bahwa diri kita punya potensi untuk berbuat baik. Itu harus kita sadari. Jangan kita mencari, saya nggak bisa sedekah. Saya kan sedikit. Saya kan gajinya masih kecil. Masa sedekah? Sedekah urusan orang kaya. Wah, saya kan masih lemah, belum bisa begini. Oh, saya masih begini. Nah, ini nggak bisa. Kita harus selalu mengatakan sebagai sebuah daya hidup, ya, memaksimalkan kemampuan yang ada dalam diri kita, potensi diri kita. Kita katakan, saya mampu berbuat baik karena Allah telah banyak berbuat baik kepada saya. Inilah yang mendorong kita untuk melakukan suatu tindakan. Nah, disinilah kita ingin memperoleh apa yang terbaik bagi Allah. Apa yang terbaik kita inginkan dari Allah. Radhiyallahu anhu tadi. Ridha Allah tadi itu yang kita inginkan. Penghargaan itu kita inginkan di situ. Kebutuhan kita dihargai oleh Allah. Jadi kalau 4 pertemuan yang lalu saya selalu mengatakan wabatari fima atakallah sebagai sebuah sikap hidup, sekarang dalam pendekatan yang bersifat humanistik, saya menempatkan wabatari fima atakallah darul akhirah ini, ya, itu sebagai sebuah daya hidup, sebagai sebuah energi untuk hidup dan berusaha semaksimal mungkin, gitu, untuk mengembangkan potensi diri kita. Dan kita mengenal potensi diri kita. Harus menyadari potensi diri kita. Bahwa diri kita adalah mampu untuk melakukan suatu tindakan-tindakan yang baik. Karena memang diciptakan Allah untuk itu. Dan Allah telah berbuat baik kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ya, disinilah kita muncul aktualisasi diri kita sebagai orang yang kita menyadari, oh saya ini adalah orang yang mampu berbuat baik. Ini dulu. Ini dulu. Disitulah kita mengaktualisasikan diri kita. Tapi kalau kita sudah mengatakan lebih duluan, saya kan nggak mampu. Masa saya sedekah? Saya nggak bisa sedekah. Masa saya harus sholat banyak? Saya butuh ini, butuh itu. Saya belum bisa begini, saya belum bisa begitu. Ini yang harus kita hilangkan. Yang harus kita tumbuhkan itu adalah kita memiliki potensi. Kita menyadari bahwa diri kita itu adalah punya potensi untuk berbuat baik. Sehingga inilah yang mendorong kita untuk mengaktualisasikan diri kita. Artinya mengaktualisasikan diri itu adalah untuk menunjukkan di dalam satu bentuk tindakan. Terutama tindakan-tindakan yang bersifat amal soleh tadi itu. Nah, untuk ke arah situ, apa yang harus kita lakukan? Paling tidak itu ada 3 unsur ya. Saya mengatakan itu proses dalam diri kita itu adalah proses organisme. Proses organisme itu adalah proses yang bersifat interaksi antara biologis, psikologis tadi itu. Ya. Nah, di sini kita punya pengalaman. Setiap kita pasti punya pengalaman. Nah, ini yang bersifat personal. Di pengalamannya Pak Basril, pengalamannya Pak Uli dengan pengalaman saya itu bisa berbeda dalam beribadah. Apa yang kita alami dalam beribadah? Tergantung bagaimana tadi kita memberikan nilai terhadap ibadah tersebut. Tiga faktor tadi kan, 3 bicakan tadi itu. Bagaimana kita memberikan nilai? Kalau kita memberikan nilai dalam ibadah tersebut adalah nilai-nilai hanya sekedar untuk membayar hutang atau mungkin selepas dari azab neraka gitu kan, ya sudah selesai seperti itu. Yang penting saya sholat dah, melepaskan kewajiban itu kan nilai. Ya. Tapi berbeda dengan orang yang memberikan nilainya itu adalah saya ini patuh beribadah kepada Allah untuk mencari keridhaan Allah, bukan hanya sekedar lepas dari kewajiban. Sehingga dari situ pasti akan mengalami pengalaman yang berbeda. Jadi kalau kita sama-sama sholat nih Pak, itu pengalaman kita beda lah Pak. Kita pasti memetik pengalaman yang berbeda. Ditambah dengan pengetahuan yang berbeda. Apa pengetahuan yang berbeda? Ketika kita mengatakan, Alhamdulillahirabbil alamin, di mulut kita ucap gitu Pak. Di sini keluar nggak? Bahwa kita mengagungkan, memuji Allah ya sebagai Tuhan sekalian alam. Muncul nggak? Kalau nggak muncul, kalau bagi Pauli muncul, Pak Endro nggak muncul, nah, muncul.
mungkin Pauli nggak muncul. Satu muncul, satu nggak. Ini contoh, Pak. Sehingga dengan berbedanya pengetahuan tersebut, itu akan menimbulkan beda pengalaman. Nah, maka di sini dibutuhkan satu meningkatkan pengalaman kita di dalam semua tindakan ibadah kita, baik ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Ini pengalaman ibadah ini yang harus kita tingkatkan. Kita cari. Nah, caranya seperti apa? Berikan nilai. Nilai apa yang harus kita berikan terhadap semua tindakan kita yang bersifat ibadah itu. Karena nilai itulah yang nanti yang menentukan kita dapat menambil atau mendapatkan pengalaman seperti apa. Nah, dari situ akan muncul persepsi terhadap apa yang kita alami. Kita akan mempersepsi, oh sholat itu bisa memberikan saya tenang. Oh, sholat itu nggak bisa memberikan saya tenang. Paling hanya bisa memberikan sekedar lepas dari ancaman rasa berdosa saja. Apa? Persepsi kita tentang sholat selama ini apa? Gitu. Persepsi kita tentang puasa apa? Dari pengalaman yang kita dapat. Persepsi kita ketika bayar zakat apa? Ketika sedekah apa? Semua orang kan memberikan persepsi. Persepsi itu muncul dari pengalaman yang dia dapat. Apa yang dia alami. Ada pengetahuan yang dia alami sendiri. Gitu. Nah, dari sinilah akan muncul satu potensi kesadaran terhadap dirinya. Siapa dirinya sebenarnya? Nah, dari situ muncul apa yang disebut dengan medan fenomena itu apa? Itu akumulasi dari berbagai macam pengalaman. Jadi pengalaman kita ibadah mahdoh, sholat, puasa, zakat, dan lain-lain, bahkan haji. Ditambah dengan pengalaman-pengalaman kita bergaul seperti ini. Taklim, segala macam, kita mulai pengalaman. Ya. Kita pasti kesannya beda-beda nih. Nah, dari semuanya itu terkumpul. Nah, disitulah muncul apa yang kita sebut jadi self-concept. Nah, ini yang Pak Basril nunggu-nunggu ini sih sebenarnya. Saya tahu. Self-concept. Konsep diri, siapa saya? Siapa saya? Nah, self-concept ini itu sebenarnya muncul, tumbuh dari pengalaman kita. Apa yang kita alami ketika kita melakukan satu tindakan, mulai dari ibadah, mahdoh, dari mahdoh, dan tindakan-tindakan sosial semuanya itu, dan kita berikan, dan kita ciptakan persepsi kita tentang itu. Tentang apa yang kita alami. Dari situ akan muncul self-concept kita. Kesadaran batin. Ya. Saya ini adalah orang taat. Nah, saya ini adalah orang yang biasa-biasa saja. Saya ini adalah siapa? Ini self-concept ini. Kesadaran batin berdasarkan pengalaman pribadi dalam beribadah. Dan inilah yang membedakan antara kita. Pribadi-pribadi. Ketika perbedaan itulah yang menciptakan, berbeda aja kita sampai ke puncak tadi itu. Ada yang dapat, ada yang tidak. Gitu loh. Nah, oleh karena itu kita harus memaksimalkan sedemikian rupa pengalaman-pengalaman ketika kita beribadah tersebut untuk menciptakan self-concept tadi. Jadi self-concept itu konsep diri kita itu siapa? Inilah yang dari self-concept itu akan muncul apa disebut dengan self-awareness. Itu kesadaran diri kita. Nah, jadi kalau kita bagaimana kita membangun satu diri kita menjadi orang yang soleh, berperilaku soleh, itu dengan menciptakan self-concept kita yang berujung kepada kesadaran untuk berbuat amal soleh. Jadi kalau contoh sederhananya gini aja barangkali. Ada orang yang menganggap dirinya, self-conceptnya, mengonsepsikan dirinya dalam kehidupan bertetangga. Gitu. Saya ini adalah orang yang paling kaya dibandingkan tetangga yang lain. Itu self-concept dia kan? Karena berdasarkan pengalaman. Apa pengalamannya? Dilihatnya, wah ini mobilnya cuman Suzuki. Oh, ini mobilnya Daihatsu. Oh, mobil saya kan Mercy. Wah, pengalaman tuh. Dari pengalaman tersebut muncullah self-concept. Apa self-conceptnya? Berarti di sini saya yang paling kaya. Self-concept. Dari self-concept itu muncullah satu kesadaran. Wah, saya menyadari kalau di sini saya yang paling kaya. Oleh karena itu, tindakan-tindakannya pun juga akan muncul tindakan seperti apa yang dikonsepkan menurut dirinya. Sekarang bagaimana cara berpikir ini kita robah, kita tarik ke dalam untuk amal soleh. Saya ini adalah makhluk Allah yang diciptakan secara biologis dan memenuhi kebutuhan biologis itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh dengan cara ini. Saya ini adalah hamba Allah. Saya ini adalah orang yang harus melakukan ini, harus melakukan ini. Saya ini adalah orang yang berpotensi untuk berbuat baik.
Oleh karena itu, karena kita memiliki self concept adalah orang yang berpotensi berbuat baik, kita akan selalu berbuat baik. Tapi kalau self concept kita mengatakan, ah, si itu aja nggak baik-baik amat. Padahal dia Pak Lurah. Pak Lurah aja begitu. Masa saya begini? Ah, ini yang salah. Ini kalau dalam teori sosial itu apa namanya social learning theory. Gitu ya. Pengurus masjid aja begini, masa saya harus begitu? Ah, itu nggak boleh. Bagaimana kita menjadi diri kita? Self concept kita itu. Nah, inilah yang harus kita ciptakan untuk menjadi orang soleh itu. Ciptakanlah self concept untuk menuju kepada self awareness. Satu kesadaran diri kita. Nah, ketika kesadaran diri ini ketemu, disitulah kita akan mewujudkan satu bentuk tindakan sehari-hari orang yang soleh. Sehingga setiap tindakan kita sehari-hari itu menjadi satu bentuk ibadah. Kita berikan nilai ibadah. Sehingga kita nilai ibadah dari setiap tindakan yang kita lakukan, kemudian kita katakan dalam diri kita, self concept kita, saya adalah orang yang mampu berbuat baik untuk menjadi orang yang soleh. Itu saya nggak bisa ngajarin, Pak. Saya nggak bisa ngajarin. Kenapa? Karena self concept ini ditemukan oleh kita, gitu kan. Kuncinya di mana? Bagaimana kita memberikan nilai terhadap ibadah kita, memberikan nilai terhadap tindakan-tindakan yang kita lakukan. Nah, disinilah pentingnya kita punya pengetahuan agama dan pengetahuan. Jadi orang yang beribadah apa adanya beda dengan orang yang beribadah dengan pengetahuan. Karena dia akan memiliki nilai yang berbeda, memberikan nilai yang berbeda, dan akan mendapatkan pengalaman yang berbeda. Pengalaman yang berbeda itu kan menimbulkan self-concept yang berbeda, dan menimbulkan kesadaran yang berbeda. Makanya untuk sampai pada tingkat paling puncak tadi itu tiap orang itu akan berbeda-beda. Intinya di sini, marilah kita menciptakan self-concept kita dengan mencari pengalaman-pengalaman dalam ibadah kita dengan cara memberikan nilai-nilai positif sesuai dengan Al-Quran dan Hadis setiap tindakan kita. Baik itu tindakan ibadah mahdoh, ghairu mahdoh, ataupun tindakan sosial yang lainnya. Kita berikan nilai Al-Quran di sini. Jika nilai itu kita tanamkan, disitulah kita mendapatkan satu pengalaman, ya, yang memunculkan, yang menjadi potensi untuk membentuk self concept dan menciptakan diri kita menjadi satu kesadaran untuk beramal soleh. Sehingga amal soleh didasarkan kepada kesadaran, bukan kepada persepsi atau sikap seperti yang sebelumnya kita kaji, gitu kan. Ini kan apa ya, paradigma yang berbeda yang saya berikan cara berpikirnya. Gitu. Bagaimana kita, jalan mana yang akan kita tempuh? Sama saja sebenarnya. Karena dua-dua pendekatan itu adalah pendekatan secara ilmiah yang terbukti. Gitu. Artinya, kita ingin membentuk tindakan kita, perilaku kita dengan menekankan kepada persepsi atau pada sikap, seperti yang kita kaji beberapa pertemuan yang lalu, bisa juga. Tapi kalau kita ingin menekankan dengan self-concept, ya bisa juga. Nggak ada. Tapi dengan self-concept dan kesadaran, itu lebih agak lama dan lebih bertahan lama perilakunya dibandingkan dengan sikap. Sikap itu gampang berubah soalnya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, saya pikir mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi, bahwa pada kesempatan ini kita tidak melihat Al-Qasas 77 wa batawi fima atakallah darul akhirah sebagai sikap hidup, tapi bagaimana kita menjadikan dia sebagai daya hidup, dorongan untuk kehidupan kita dalam mencari pengalaman-pengalaman kita dalam beribadah, sehingga berujung kepada self-concept dan self-awareness. Itulah yang mengendalikan tindakan sehari-hari kita untuk beramal soleh. Saya pikir mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita coba untuk berdiskusi pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih. Silakan Pak Basril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Basril. Ini konsep ini saya sangat tertarik lagi. Saya tertarik banget gitu. Bagus ini. Cuman ada yang terlupakan sama Pak Farid bahwa kita tuh ada dorongan, keinginan, kemauan yang disebut dengan ego. Nah, kenapa nggak dikemukakan ego? Karena kalau seseorang tidak ada ego, itu nonsen akan terrealisasi yang 4 segmen tadi. Butuh ini, kan kita butuh nih. Kebutuhan itu kan dari luar. Tapi kalau kita nggak ada ego untuk mencapainya, itu tidak akan berhasil. Minta tolong diterangkan. Terima kasih. Ya, Pak Basril. Sebenarnya kalau saya melihat ego dan
ini konsepnya lebih kepada konsepnya Freud sebenarnya, Sigmund Freud. Ada ego, ada super ego. Ya. Ego itu sebenarnya ada yang ada dalam diri kita, Pak. Ya. Ada dalam diri kita, itu adalah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan perkembangan biologis kita. Tapi di dalam otak kita itu ada yang disebut dengan super ego. Super ego ini adalah itu yang menjembatani kita dengan norma-norma sosial. Nah, bagaimana super ego ini kita letakkan itu nilai-nilai Islam. Itu, maka sini saya bilang ya, Nah, karena ada dorong dari dalam dari hati sanubari, sehingga kita ada ego. Apapun harus kita lakukan, ya kalau tanpa ego itu akan berhasil, Pak. Karena Betul. kita butuh itu ya, betul, kebutuhan itu. Tapi katakan misalnya kita berdoa saja, tapi nggak berusaha, betul. nggak ada hasil. Nah, jadi memang peranan penting ego ini sangat juga tinggi gitu loh, Ya. sangat tinggi. Nah, ini kita bisa bagaimana otak kita konsentrasi ke hati. Karena kalau tidak ada kombinasi ini, ego kita nggak akan capai. Ah, udahlah biar gitu aja. Ya patah semangat gitu. Karena kita ingin mencapai itu, ya itu harus ada ego. Ya, ego itu memang suatu ya kebutuhan dalam hidup kita, nggak bisa tidak gitu kan. Dan itu yang mendorong kita juga untuk melakukan suatu tindakan, Mbak. Tapi ada yang satu lagi super ego. Super ego inilah yang menjembatani ego tadi itu dengan norma-norma sosial yang ada. Norma-norma sosial yang ada itu adalah ya bagaimana kita menginternalisasi, memasukkan ke dalam memori kita nilai-nilai agama. Ini yang boleh, ini tidak boleh. Contoh umpamanya seperti ini ya. Kebutuhan dasar kita umpamanya seperti itu, atau kebutuhan seksual kita gitu kan. Itu kan ego kita kan. Semua yang cantik-cantik kita mau lah. Ego kita kan. Tapi kan ada super ego. Bagaimana wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan itu. Itu dijadikan sebagai super ego, norma kita yang dijembatani ke super ego. Nah, ini harus ada di dalam itu, Pak. Kalau itu tidak ada, hanya ego saja yang dibiarkan, tidak dikaitkan dengan super egonya, ini kalau menurut si Freud ya, nah itulah orang menjadi nggak benar hidupnya. Udah nggak karu-karuan gitu loh kan. Anaknya pun diembat gitu kan. Santrinya pun juga diembat kan gitu. Kenapa? Karena super egonya nggak jalan. Nah, bagaimana kita mengaktifkan super ego tersebut supaya ego kita bisa terkendali gitu loh, Pak. Gitu Pak Basril. Ya. Ya, silakan Pak. Wah, Pak Endro dulu Pak. Di depan dia nunjuk Pak. Habis itu Pak Anda nih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ini bagus sekali dan sangat menarik. Kalau boleh bisa dimasukkan ke dalam WA Pak, biar kami pelajari lebih lanjut. Dalam apa? Di dalam ada di WA alhamdulillah. Yang kedua, ini dari piramida 5 kebutuhan ini, kalau kita kaitkan dengan teori dari Maslow, ada yang 2 yang kurang ya Pak. Apa mungkin sudah masuk dalam Maslow udah 5 Pak. Emang ya, 5 masuk ke mana Pak yang? Apanya Pak? Yang Maslow kan ada 7 Pak, ada 7 tingkatan yang kalau di sini kan 5, mungkin sudah dimasukkan ke sini Pak. Itu aja Pak. Oh iya. Iya. Saya memang mengambil yang dasar Pak. Maslow mengembangkan 7 itu kan ada pengembangan. Saya mengambil dasarnya saja. Dasarnya hanya 5. Iya. Dasarnya 5 ini itu adalah kebutuhan fisiologis, rasa aman, kemudian kebutuhan sosial dan kebutuhan dihargai. Kemudian baru dia sampai pun ke puncaknya. Cuman bedanya dengan konsep Islam ini, Islam itu kan sebenarnya dasarkan ini memang kebutuhan kita sebagai makhluk diciptakan Tuhan kan, tapi kebutuhan ini secara bersama-sama, secara bersinergi. Tapi kalau si Maslow kan bilangnya kalau orang belum memenuhi kebutuhan fisiologisnya, dia akan nggak berpikir untuk kebutuhan aman kan gitu menurut konsep dia. Nah itu yang kalau menurut saya itu salah. Kenapa? Orang butuh rasa aman Pak, ya kan? Makanya di sini orang butuh rasa nyaman, rasa aman. Makanya kita harus sholat. Jadi jangan nunggu, saya belum sholat dulu apa, belum makan, saya belum jadi orang kaya, saya belum ini, nanti aja sholatnya gitu. Ngapain mikirin yang aman? Ngapain mikir yang makanan yang halal? Yang haram aja susah gitu kan? Nah, itu nggak bisa Pak. Kalau bagi si Maslow bisa seperti itu Pak. Contohnya gini, kenapa orang gila? Kalau dia mencontohkan nih, orang gila itu Pak, kalau urusan makan, dia nggak pernah peduli Pak, ini halal atau haram, ini kotor atau bersih. Kenapa? Karena itulah menurut dia itu orang lebih mementingkan dulu kebutuhan fisiologisnya terpenuhi dulu katanya kan. Baru orang berpikir berikutnya. Tapi menurut Islam enggak. Islam enggak demikian. Islam harus secara sinergi atau secara terintegrasi semua itu sama-sama. Enggak bisa. Karena 4 kebutuhan itu adalah 4 yang
apa ya, saling terkait gitu kan, nggak bisa satu persatu gitu. Karena dimensi kehidupan manusia yang bersifat biologis, psikologis, sosial dan spiritual itu nggak bisa dipecah-pecah. Itu adalah satu kesatuan manusia itu. Kita dalam diri kita sudah ada empat-empatnya itu, Pak. Gitu Pak Endro. Ya. Silakan Pak Hamdani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disinggung sedikit terakhir tadi dalam ceramahnya Pak Farid masalah kesolehan. Kalau tolong dikoreksi kalau saya salah. Kita kan idealnya kita soleh dan mengajak orang juga soleh. Nah, tentunya selain kita harus menjalankan syariat Islam secara kafah, kita harus mengikuti sunnah Rasul. Nah ini yang saya amatin, aplikasi menjalankan sunnah Rasul dalam beberapa prosesi peribadatan itu kadang-kadang nggak sama. Jadi ada masalah ketidaksetaraan, tidak kesamaan dalam memahami atau mengetahui sunnah Rasul. Dan ini bisa jadi menyebabkan perselisihan. Saya kasih contoh saja. Dalam sunnah Rasul diwajibkan sholat berjamaah itu rapat lurus. Kriteria rapat bahu sama bahu atau ujung jari kanan ketemu ujung jari kiri dari sebelahnya. Ya. Kalau orang gemuk sama orang pendek susah Pak, ketemu bahu sama bahu. Yang kita pakai acuan adalah jentik ketemu sama jentik. Satunya memahami sunnah dan satunya tidak. Dan ini sering terjadi. Saya kasih contoh gini. Orang mepetin. Karena yang satu tidak tahu sunnah, dia menghindar Pak. Ya. Pernah nggak terjadi gini? Pernah. Apalagi jentiknya, kukunya nggak dipotong kan? Tajam kan? Begitu dia pepet, dia menghindar. Masa kita akhirnya begini kan sholat kan nggak mungkin. Nah, satu. Sorry ya, saya berdiri ya. Dan ini akan bermasalah. Yang nomor dua, disunahkan sebelum sholat itu ada bacaan Qul a'udzu birabbin nas. Ya, tujuannya untuk menghilangkan pikiran-pikiran kita, gaib-gaib atau setan-setan yang mengganggu pikiran kita. Dengan membaca surat Qul a'udzu birabbin nas sekali, nengok kiri dan meludah 3 kali. Nah, meludah itu bukan nggak keluar ludahnya, ya. Nah, kalau yang satu tidak memahami sunat itu kan bisa geger, Pak. Bisa nonjok deh, Pak. Iya, pasti geger. Oke. 3. Di dalam sunnah Rasul yang sering dibacain oleh Pak Uli itu ada. Kalau kita sholat, ya toh, ada namanya apa ya, pembatas itu ya, pembatas apa namanya, lupa aku itu. Nah, itu. Kalau tidak ada itu, orang bisa lewat pada saat itu, kadang-kadang melangkah. Dan menurut hadis, boleh kita dorong, Pak. Boleh kita dorong. Ya. Nah, apa nggak geger itu, Pak? Kalau kita dorong sampai dia jatuh. Nah, ini hanya contoh saja beberapa kejadian-kejadian yang disebabkan oleh ketidaksamaan dalam memahami sunnah. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamdani, ini ya memang salah satu ciri orang soleh itu tidak hanya seperti ibadah seperti kata Pak ini. Di ayatnya kan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi orang soleh itu harus berani mengajak orang berbuat baik dan berani untuk mencegah kemungkaran. Ya. Yang sering kita temui, yang kita pahami, udah rajin sholat, ternyata udah selesai, nggak jadi soleh kan? Padahal itu hanya baru sekedar ahlul ibadah. Orang soleh, kita bicara soleh. Nah, pertanyaan Pak Hamdani ini menarik. Bagaimana kita mengukur orang soleh ini? Karena dimasuk di sini juga kalau kita lihat di ayat yang di atas ini ya, Al-Imran 113 ini kan. Yasruna ayatullah an al-laili wa hum yasjudun. Ini kan maksudnya sholat malam, tapi bisa dimaknai itu adalah perbuatan-perbuatan sunnah yang lain kan gitu. Nah, bagaimana kita perbedaan-perbedaan menanggapi perbedaan disampaikan oleh Pak Hamdani? Ini sunnah Rasul terus. Kita di dalam beribadah itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, kalau yang wajib ini, nah ini nggak boleh berbeda nih Pak. Yang wajib ini nggak boleh berbeda. Tapi kalau yang sunnah, ya,
ada perbedaan pemahaman di situ. Disitulah kita perbedaan pengetahuan kita tadi itu. Perbedaan pengetahuan, dan kita harus memaklumi, jangan dipaksakan. Gitu. Karena sifatnya sunnah. Contoh umpamanya seperti ini, merapatkan saf ketika kita sholat jamaah. Pertanyaannya, apakah batal jamaah kita karena nggak rapat? Kan tidak. Ya sudah, apa boleh buat. Kita sudah berusaha, Pak, tapi dia lari terus. Kan nggak sampai ngangkang seperti dari tadi. Kita pula yang gitu kan. Kita berusaha terus, ya udah selesai. Kita berusaha merapatkan, tapi dia kabur, ya sudah. Berarti kita hargai saja, orang ini nggak paham. Ya udah selesai. Atau mungkin pengetahuannya nggak sampai. Nah, udah biarin aja. Nggak usah dipaksakan. Karena sifatnya sunnah. Beda kalau itu menyebabkan batalnya ibadah. Nah, kalau sudah menyebabkan batalnya ibadah yang bersifatnya wajib dan rukun, nah ini nggak boleh. Ini jangan. Saya pikir di dalam Islam yang bersifat wajib dan itu adalah rukun dan wajibnya hampir tidak berbeda pendapat ulama. Kita selalu berbeda. Ulama kita itu selalu berbeda pendapat, gitu kan? Itu hanya dalam hal-hal yang bersifat furu'iyah, yang bersifat cabang, ya, yang bersifat ya contohnya seperti usolli diucapkan atau tidak, gitu kan? Tidak penting, gitu kan? Itu hanya itu yang berbeda. Jadi kalau hal-hal yang sunnah, yang hanya bersifat penyempurnaan, ya, untuk optimalisasi, itu tadi Pak, bagaimana untuk bisa sampai ke puncak tadi itu. Nah, itulah perbedaannya. Maka tidak ada tiga tadi Pak, ya. Ada apa namanya, dinamika kita, ya, kemudian memberikan nilai dan perbedaan pengetahuan. Nah, ini yang manusia nggak bisa lepas dari perbedaan pengetahuan itu Pak, untuk dalam kehidupan sehari-harinya. Itulah tumpu dia. Nah, disitulah dia memberikan menjadi dorongan ketika dia melakukan satu tindakan, termasuk tindakan kita untuk beramaliyah. Itu Pak. Mungkin tadi saya Pak Farid menyinggung ayat yang antara ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Kenyataannya Pak, ya, banyak di antara kita, terutama orang-orang yang mempunyai jabatan, yang masih aktif di apapun institusinya, Mulai dari bawah sampai atas, ya. Ya, hanya mampu mengajak berbuat baik, tapi tidak punya keberanian untuk melarang Ya'muruna bil munkar. Nah, yang hawa munkar, maaf. ini kan menurut Islam belum kafah, ya kan? Nah, apakah indikasi ini yang sudah disampaikan oleh Nabi bahwa nanti di suatu zaman beragama dengan baik, dengan tauhid yang baik, akidah yang baik, itu bagaikan memegang bara api, menggenggam bara api. Kalau dilepas, tetelah akidah kita, keimanan kita. Tapi kalau kita pegang panas sekali, dan tangan kita bisa kosong. Terima kasih. Ya, ini kalau kita kembalikan ke ayat ini Pak, dan ini kan ujungnya itu kan wa ulaika minas sholihin. Nah, ini ya kan. Jadi indikator orang-orang soleh yang kita ambil ini, salah satu diantaranya itu adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, kan gitu. Nah, jadi kalau ingin jadi orang soleh yang sempurna, yaitu. Jadi kalau kita katakan banyak diantara kita, ini jangan saya sendiri juga demikian gitu ya, itu untuk ya'muruna bil ma'ruf, oke. Tapi ketika yanhauna 'anil munkar, nah ini kadang-kadang mikir cari selamat kita kan, gitu kan. Nah, apakah di situ saya rusak akidah saya? Enggak juga. Enggak rusak akidah saya. Kenapa? Karena akidah saya masih tetap. Yang rusak itu adalah kualitas kesolehan diri saya, Pak. Kesolehan diri saya yang rusak, yang kurang. Seharusnya soleh kita itu sempurna, kesolehannya jadi berkurang. Kenapa? Karena ketidakmampuan kita untuk memenuhi, mencukupi indikator soleh tadi. Itu adalah melakukan tindakan yang yanhauna 'anil munkar. Karena takut disalahkan orang. Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, disitulah makanya ketika kita bicara di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita lebih menekankan, menginternalisasi sikap hidup. Ini sikap hidup ya, karena pendekatan yang lama ya, itu adalah wabtaghi fima atakallaha darul akhirah walatan sanasibaka.
bersegeralah capailah kebahagiaan akhirat itu oleh kalian, kan gitu kan. Tadi fima atakalah dari akhirat yang disediakanlah walatan sana sibakan. Tapi nggak boleh juga mengabaikan dunia. Artinya apa? Sikap hidup kita, apapun yang kita lakukan adalah untuk kepentingan akhirat kita. Ini kan menjadi sikap hidup, Pak. Itu yang menjadi anak. Untuk yang pendekatan ini, itu saya jadikan sebagai sebuah dorongan hidup gitu. Menjadi suatu energi dalam tindakan kita, dalam perilaku kita gitu kan. Bahwa apapun yang kita lakukan, apapun kita perbuat, gitu kan. Itu didasarkan ini adalah kepentingan saya untuk akhirat. Silakanlah Pak Hamdani mau marah dengan saya ingatkan terserah. Tapi bagi saya ini adalah untuk kepentingan saya di akhirat. Saya berbuat itu. Nah, sikap hidup ini yang lalu. Kalau sekarang kita jadikan suatu energi, satu dorongan untuk hidup. Nah, makanya yang saya katakan apa? Ayat yang selalu saya gunakan, yang saya setir setiap pertemuan ini adalah Al-Qasas 77 itu. Yaitu wabatari fima atakallah darul akhirah walatan sana sibaka minat ya. Ahsin kama asanallah ilaih. Itu potensi yang sudah ada dalam diri kita sih sebenarnya. Kalau itu selalu ada dalam diri kita, apakah dengan pendekatan dianggap sebagai sebuah sikap, apakah dengan pendekatan sebagai sebuah dorongan atau potensi diri, silakan. Tapi yang jelas itu harus action, harus berfungsi dalam diri kita. Dalam setiap kita melakukan satu tindakan. Itu yang paling penting sih sebenarnya, Pak. Ya, mungkin ada yang lain? Bapak Ibu yang berbahagia? Oh, yang... Oh ya, ada Pak Adam, Pak Hari. Nah, ini Pak Hari jarang-jarang ini berapa hari ini. Dulu awal-awal sering muncul. Pak Hari, apa kabar Pak Hari? Pak Adam, silakan. Ada diskusi. Ini menarik ini diskusi kita, Pak. Iya, menarik. Saya mendengar aja, Pak. Silakan, mungkin ada masukan, ada apa barangkali Pak Hari? Pak Adam? Enggak, Pak. Saya ini aja mendengar. Menikmati aja Pak Hari ya? Menikmati aja, Pak. Terima kasih Pak Hari. Pak Adam, Ya. silakan Pak Adam. Ya, mungkin yang lain silakan, yang di dalam mungkin Pak Adam sedang belum ada diskusi, ada pertanyaan. Pak Arif, Pak Isan, silakan. Silakan Pak Isan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita lihat itu iya betul. Ini sosial dan spiritual. Dan ilmu ini kan kita sepakat harus ada keseimbangan yang baik, sehingga rekonstruksi kesolehan tadi dapat dicapai. Yang ingin saya tanyakan Pak Arif, memang kondisi ini tidak bisa mungkin dalam kejadian faktualnya. Bagaimana kita dapat mencapai kesolehan tadi, misalnya untuk dimensi biologis, psikologis dan segala macam. Tentu kalau kita melihat kepada kondisi idealnya, mulai daripada dimensi biologis ini kan bagus, mungkin pengaturan perkawinan segala macam sudah bagus. Ya. Kemudian di dimensi psikologi juga demikian. Kita bagaimana hidup dalam kondisi psikologi yang baik. Ya. Demikian juga dalam hubungan sosial. Namun semuanya tadi di dalam di lapangan itu dari faktualnya pasti ada posisi-posisi dari empat dimensi tadi yang sangat tadi.
Sehingga yang saya maksud, rekonstruksi kita untuk menjadi soleh ini secara akademisnya memang seperti tadi lah, kira begitu ya Pak Farid. Tapi kondisi faktualnya itu tidak bisa seperti yang kita pikirkan tadi. Ini yang saya pikir maksudnya bagaimana kita bisa menyemangati orang-orang yang pada kondisi di 4 dimensi tadi yang tidak bisa seimbang. Sehingga di 4 kondisi dimensi yang tidak bisa seimbang tadi, mereka mampu menjadi orang yang soleh. Akhirnya itu bagaimana dia? Maksud saya itu bisa saja dia pada saat dimensi biologis tadi, ya adalah mulai dari proses kawinan, proses rezeki dia, proses mencari ekonomi dia, tanda kerja kondisi hidup dia itu jadi tempat yang justru yang tidak budaya Islamnya malah tinggi dan itu. Ini justru tentu upayanya tahu lebih berat lagi. Kemudian menyangkut dengan teori Maslow dan kemudian teori Maslow dari persepsi kejahatan Islam. Jadi jangan. Teori Maslow ini sebetulnya orang yang sudah aman di level bawah ini, Betul. Sehingga kalau dokter itu senior kayak Pak Ade, ya mungkin karena dia sudah aktualisasi diri itu, ya sekali-sekali aja atau audiennya ya karena orang lagi kira-kira kita aktualisasi diri lah. Jadi ya agak beda tadi yang Pak Ade sampaikan pada saat di kacamata persepsi Islamnya. Di kacamata persepsi Islam ini dan dibandingkan dengan Maslow tadi, kalau Maslow tadi kebutuhan lainnya memang sudah terpenuhi, sehingga untuk mencapai kehadiran aktualisasi diri itu memang mudah untuk dicapai karena kondisi basic dia sudah terpenuhi. Sekarang ini bagaimana kita mencapai kesolehan tadi di posisi orang yang berbeda-beda. Di posisi orang yang berbeda-beda, anggaplah misalnya rasa aman tadi, tahan ketawa, jauhi larangan apa. Karena kondisi manusia yang berbeda-beda ini, bagaimana sampai di atasnya, sehingga dia mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini pun saya pikir kalau di dirinya saya, Pak Baru, misalnya, saya sampai ke tahan ketawa, jauhi larangan apa ini, sudah sesuatu yang luar biasa bagi saya. Tapi bagaimana orang dapat menyemangati lah kalau dalam masalah saya, Anda itu bisa meningkat menjadi mungkin di enjoy atau didengarkan orang dalam bentuk apa yang hidup nyaman atau apa semacam dan sampai pada posisi soleh tadi. Dan itu kriteria itu juga apa bisa dilihat oleh orang lain terhadap kita atau kita yang merasakan agak sulit dilihat sehingga kita kadang-kadang sampai sendiri kita yakin saya merasa aman-aman aja. Mungkin saya bersalin. Suatu saat ada orang salin, orang yang diuji. Kemudian berpikir, apakah Allah sudah berpalikah dan hidayah? Atau pikiran ini, bagaimana kita menyikapi yang benar-benar itu Pak, supaya ya artinya optimisme kita di posisi bagaimanapun kita ada punya loh jadi orang soleh. Mungkin itu yang sedikit saya mau sampaikan ke Pak Fakih.
Dan kalau melihat kepada model yang begini kan rata-rata tambah sedikit, sepertinya soleh dengan senioritas umur itu akan berlanjut gitu. Kalau model begini berlanjut, padahal soleh bisa tidak bisa diyakinkan di kita muda pun. Betul. Jangan gitu. Tapi soleh nggak harus nunggu tua ya. Jangan yang disampaikan Pak Mardhani kalau kita pakai pendekatan yang seperti soleh ini kita anggota kata bobol panjang. Padahal tidak harus begitu. Bisa sering kita menyampaikan anak dia soleh. Apa pandangan kita sampai kita menyatakan dia anak soleh, atau memang terminologi solehnya kita menyampaikan itu tidak benar. Ini Bapak. Mungkin demikian aja Bapak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ihsan. Ini menarik pertanyaan. Ada 3 pertanyaan yang luar biasa. Pertama pertanyaan pertama mungkin perlu saya luruskan. Ini 4 itu sebenarnya bukan harus diseimbangkan. Tadi dari awal saya sudah katakan, dia 4 itu memang selalu ada dan saling terkait, bahkan saling mempengaruhi. Nah, kalau dalam teori ini kan teori holistik gitu kan, teori holistik. Ini 4 variabel itu saling terkait. Cuman kadang-kadang ada yang lebih dominan daripada yang 3 itu gitu kan, itu kan. Jadi tidak berarti bahwa ini harus diseimbangkan. Ya. Nah, kalau menurut teori holistik itu memang harus seperti itu ya. Cuman kalau di dalam Islam, kalau kita kaitkan dengan yang Maslow tadi juga itu, tidak berarti bahwa langsung kebutuhan ini dipenuhi dulu baru berikutnya, enggak ya. Semua harus dipenuhi. Ya, semua harus dipenuhi. Cuman kuncinya di mana? Memenuhinya itu harus sesuai dengan standar Al-Qur'an. Ya, tadi kita contohkan bagaimana memenuhi kebutuhan fisik, makanlah yang halal yang thayyib kan gitu. Ada rambu-rambunya. Anda harus makan. Ya. Makanlah, lakukanlah seksual Anda, salurkanlah seksual Anda. Tapi itu ada perkawinan. Bagaimana tata cara perkawinan? Bagaimana kita mengelola rumah tangga? Bagaimana hubungan suami istri? Itu dikelola semua, ada di dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam fikih semua dijelaskan gitu kan. Untuk memenuhi itu. Tapi tidak berarti semua itu terpenuhi dulu baru kita akan tenang. Tidak. Untuk mencapai tenang silakan Anda sholat. Silakan Anda sholat. Bahkan masa-masa sahabat pun ada. Dalam kondisi lapar pun mereka kalau mau harus sholat. Karena sholat adalah kebutuhan yang bersifat psikologis. Ya. Kan waktu yang lalu pernah juga kita katakan sholat adalah sebuah bentuk ibadah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pendekatan psikologis untuk menciptakan kepribadian yang baik, yang positif kan gitu. Nah, memang sholat itu adalah untuk bersifat psikologis gitu kan. Tapi kalau kita umpamanya ingin memiliki hubungan sosial, ya kita baiklah, bangunlah hablum minan nas. Ya. Kalau dalam bentuk ibadahnya ya bersedekah, berzakatlah biar saling ini gitu. Dan tidak menunggu dulu kita melakukan, memperbaiki dan membangun hablum minan nas, tidak berarti dulu makan dulu, punya rumah dulu. Ya kan? Tidak demikian. Nah, inilah perbedaannya dengan yang dibuat oleh si Maslow gitu kan. Kalau Maslow kan bertingkat dia kan. Nah, pertanyaan ketiga Pak Ihsan itu kan langsung ini. Untuk menjadi orang soleh, kuncinya cuma satu. Bagaimana semua kebutuhan itu dipenuhi secara secara terintegrasi, secara bersama-sama, tapi harus didasarkan, diberikan nilai-nilai Al-Quran. Nah, inilah yang saya katakan tadi, itu adalah ketika kita bertindak dalam hidup kita, itu ada 3 yang tumpunya itu. Keunikan manusia adalah perbedaan dimensi tadi, menimbulkan perbedaan kebutuhan. Nah, setiap kebutuhan itu harus kita penuhi dengan memberikan nilai. Nah, bagaimana kita memenuhi kebutuhan biologis kita, ya, baik makan, minum, seks dan segala macam, itu diberikan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai yang syar'i gitu. Inilah yang mempercepat kita, mengakselerasi kita untuk bisa menjadi orang
soleh. Jadi kalau mau ngajarin anak kita menjadi anak yang soleh, kalau sekedar membentuk image, boleh saja Anda ini anak soleh. Tapi apakah cukup dengan seperti itu mengatakan Anda anak soleh? Tidak. Ya. Tapi kita harus bisa memberikan kepada dia itu adalah cara bagaimana untuk bisa dia memberikan nilai. Ya, ketika kita ajak anak kita untuk memberikan atau cucu kita beri sedekah, gitu kan? Nah, memberi sedekah itu ketika masukkan sedekah ini. Ini nilainya apa? Apa yang kita tanamkan nilainya ketika kita beri sedekah? Ketika kita ngajak anak kita atau cucu kita pergi sholat ke masjid, apa yang kita berikan nilai kepada kita? Nilai itu ditanamkan dari awal. Jadi akselerasi cucu anak keturunan kita menjadi lebih cepat soleh, itu adalah ketika mampu kita menanamkan nilai-nilai kepada dia. Ya. Jadi kita ajari dia untuk menanamkan nilai setiap apa yang dia lakukan dalam beribadah. Kalau kita hanya sekedar mengajak sholat untuk apa? Jadi sering kita ngajak anak sholat ketika kecil, SD, TK, SD gitu ya. Tapi ketika SMP dia nggak mau lagi sholat sama kita. Kenapa? Karena kita gagal menanam nilai-nilai tentang sholat kepada dia. Karena yang tertanam ketika itu nilai-nilai sosial. Nilai sosial yang terberikan oleh kita ketika ngajak anak cucu kita sholat ke masjid. Ketika dia sudah mulai remaja, sosialnya sudah berbeda, dia nggak mau lagi ikut kita. Sosialnya udah berbeda, Pak. Walaupun dari kecil kita katakan, ada anak soleh, ada seperti soleh. Ya, makanya yang penting itu adalah bagaimana kita mampu menanamkan nilai, ya, sehingga anak kita pun juga, cucu kita pun juga bisa memberikan nilai terhadap apa yang dia lakukan. Ketika dia menyantuni keluarga yang atasnya atau sopan kepada yang atasnya, kepada kakek neneknya gitu kan, itu nilainya nilai-nilai apa? Ya. Wabil walidaini ihsan gitu kan. Bagaimana kita untuk berbuat baik kepada orang tua, wal akrabin, gitu. Kepada kaum kerabat. Nah, nilai-nilai ini nilai apa? Nilai-nilai ilahiyah ketuhanan yang kita katakan tadi, wa bataghi fima atakalah darul akhirah tadi. Nilai-nilai ini yang selalu kita berikan kepada mereka. Ini kita lakukan adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk bisa bahagia di akhirat. Nah, memberikan cara inilah sebenarnya yang diperlukan Pak Isa. Bagaimana, kalau pertanyaan bagaimana mempercepat itu? Yaitu, jadi 3 ini harus diberikan. Nah, berikutnya apa? Pengetahuan tadi. Ya bagaimana mungkin kalau mau anak kita menjadi anak soleh, dia juga nggak ngerti, nggak paham tentang agama, nggak paham tentang Islam, nggak paham tentang ibadah. Ya. Nah, kalau ibadah toh yang kita berikan nggak apa-apa, dia juga akan tertinggal di dalam kehidupan sosialnya. Dia dianggap bodoh oleh teman-temannya gitu kan. Kenapa? Karena sign-nya nggak tahu apa-apa. Ilmu pengetahuannya nggak tahu apa-apa. Dia di sekolah jadi orang bodoh, tapi jago ngaji, jago ini, tapi giliran bergaul dengan yang lain dia tertinggal. Nah, ini kan nggak boleh, nggak bisa juga. Dia akan jadi minder. Karena kebutuhan sosial itu juga penting. Ya, karena itu adalah kebutuhan dasar kita. Tuhan yang bilang gitu bahwa 4 yang disebut oleh Al-Quran itu sebagai kebutuhan, itu kebutuhan dasar kita. Nggak usah tidak. Memang sudah Allah yang mengatakan seperti itu. Dan kebutuhan itu selalu terintegrasi dalam kehidupan kita. Cuman kadang-kadang ada yang dominan, ada yang lebih. Atau mungkin startingnya dari yang satu, ya, tapi akan berpengaruh kepada yang lain. Tapi dia saling terkait. Sepanjang itu didasarkan kepada petunjuk nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Quran, seperti yang tadi kita katakan, memenuhi kebutuhan biologis bagaimana, makan bagaimana, segala macam, untuk kepentingan ketenangan hidup bagaimana, ya, untuk dapat penghargaan sosial seperti apa yang harus kita lakukan, semua ada petunjuk dari Al-Quran. Semua itulah yang harus kita giring diri kita dan anak cucu kita. Saya pikir gitu, Pak Isan. Silakan mungkin yang lain, Pak Arif, silakan Pak Arif. Oh, satu lagi. Oh iya, udah jam 9.10 ya. Nambah lagi boleh ya, Pak? Boleh, boleh. Ini masih ada yang mengganjal ini. Jadi kalau nggak cukup, besok subuh kita ulang, Pak. iya. Jadi yang saya lihat fenomena orang ya atau manusia dalam beragama itu pakai pendekatan matematis, Pak, untuk rugi. Ya. Ya, dalam ibadah apapun. Nah, kita lihat sekarang ini orang berlomba-lomba memperbanyak melakukan korupsi, Pak. Ya,
Bahkan 2 tahun, 3 tahun yang lalu Departemen Agama, orang yang dikatakan melek agama lah ya, itu korupsinya paling besar. Sekarang kayaknya juga, Pak. Ya, apakah mereka tidak tahu agama? Tahu, Pak. Oh. Tapi kenapa korupsinya makin besar? Nah, karena dia pakai pendekatan matematis. Dia korupsi 20 miliar. Dia tahu dosa, Pak. Ya. Gitu. Tapi kan Allah Maha Pengampun. Terus kemudian yang 20 miliar tidak dimakan sendiri, Pak. Saya pakai umroh 10 kali. Menghajikan orang tua, gitu. Terus menghajikan mertua, panti jompo. Nah, dengan harapan, terus sholat 1 hari 5 kali di Raoda, Pak. Nah, fenomena-fenomena inilah yang menyebabkan apa ya, beragama itu tidak ini ya, tidak kafah. Dia lupa proses penciptaan manusia itu hanya ibadah. Nah, dia lupa bahwa dia dia mengambil duitnya untuk infak itu menurut matematis berkurang. Padahal orang yang kaya itu orang yang banyak memberi. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Hamdani, kalau saya melihatnya tuh gini, ya apa yang Pak Hamdani sampaikan ini ya itu umum ya. Kalau saya melihatnya bukan matematis, nggak matematis, tapi ini adalah kualitatif dan kuantitatif kalau saya melihat itu. Jadi kalau secara kuantitatif mereka berhitung seperti itu. Kalau kita melihat secara kualitatif itu tidak seperti itu. Ya, secara kualitatif itu begini. Orang ini korupsi 1 M. Pertanyaannya sekarang 1 M itu halal apa enggak? Jelas enggak halal kan? Barang yang tidak halal dijadikan untuk sedekah, sedekahnya benar enggak? Enggak kan? Mau menghajikan orang sampai berapa juga, kalau uang yang dijadikan adalah uang tidak halal, enggak pengaruh, Pak. Ini kan kualitatif. Ya, secara kualitatif. Nah, dia pun naik haji sampai berkali-kali pun dengan uang tidak halal, hajinya juga tidak mabrur, Pak. Percuma kan? Nah, disinilah cara pandang kita di dalam menghadapi kehidupan tadi itu kan tindakan dan perilaku. Nah, makanya setiap kita berperilaku, kebutuhan kita tadi itu didasarkan kepada Al-Quran yang sudah mengatur. Ya, kalau ngambil harta itu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah Anda menguasai harta itu dengan cara yang tidak sah. Kalau udah tidak sah berarti Anda makan sesuatu yang tidak halal. Yang tidak halal adalah tidak benar Anda gunakan untuk ibadah sekalipun. Ibadah Anda juga nggak benar. Jadi Anda naik haji dengan orang naik haji maksud saya, ya kalau Anda nanti kena kayak saya nggak nuduh nanti. Orang naik haji dengan uang tidak halal, ya nggak sah lah hajinya, nggak mabrur lah hajinya, nggak pengaruh, nggak dapat pahala apa-apa. Ya orang itu dapat pahala tapi dia nggak dapat pahala, Pak. Ya orang itu naik haji kan dia nggak tahu. Sekarang saya punya uang nggak halal nih, ya saya kasih Pak Hamdani bayar naik haji. Haji Pak Hamdani bagus lah, salah sepanjang itu. Tapi sayanya nggak dapat apa-apa, Pak. Tapi kalau uang yang saya jadikan itu adalah uang jerih payah saya, uang halal, gitu kan? Saya biayai Pak Hamdani untuk naik haji. Pahala yang Pak Haji Hamdani dapat itu, saya pun juga seperti itu dapatnya, Pak. Karena uangnya halal. Tapi kalau uangnya nggak halal, saya nggak dapat, Bapak dapat. Bahkan kasihan, gitu kan? Nah, inilah kuncinya bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita itu harus dengan cara baik, harus dengan cara halal. Inilah pedoman hidup kita tuh selalu tempatkan Al-Quran sebagai pedoman. Kebutuhan apa saja. Kita memang selalu akan digoda, seperti kata Pak Ihsan tadi, kita akan berada di mana-mana pasti akan turun naik gitu kan. Nah, disinilah intinya. Kenapa saya memberikan pendekatan yang terakhir ini? Kalau sebelumnya kan saya mengatakan wa bataghi fima atakallah darul akhirah, gitu kan? Orang selalu berpikir akhirat dalam kehidupannya, itu dijadikan sikap. Sikap itu bisa berubah-ubah, Pak. Sikap bisa pudar, bisa bergeser. Tapi kita harapkan untuk tidak. Nah, secara teoritik, yang agak lebih permanen, itu adalah yang mengandalkan kepada kesadaran. Nah, makanya saya katakan bahwa wabatagi fima atakal darul akhirah dijadikan sebagai energi hidup, ya kan, kekuatan hidup, dorongan hidup, ya kan, yang mengarah kepada satu bentuk kesadaran.
Sehingga ketika kita berperilaku kesolehan itu adalah berdasarkan kesadaran. Menurut paradigma teori humanisme ini gitu kan. Tapi kalau yang sebelumnya kita hanya meletakkan wabtaghi fima ataqal darul akhirah sebagai sikap. Sekarang kita letakkan sebagai satu bentuk dorongan hidup gitu kan untuk mendapatkan pengalaman dan masuk ke dalam konsepsi diri gitu. Kira-kira gitu Pak. Ya, saya pikir saya juga setuju itu dengan Pak Arif. Ya, saya pikir mungkin ini kalau kita diskusi ini agak panjang ya, kan lama. Ya. Sementara kita udah dirambu-rambu oleh Pak Uli ya, sebagai IO-nya gitu. Oleh karena itu mungkin ini adalah sesi terakhir dengan paket konstruksi kesolehan ini. Ya nanti bagaimana kelanjutannya tergantung panitia. Itu saya mohon maaf ya sebagai pemantik diskusi kita 5 kali pertemuan ini. Ada kekurangan, ada kelemahan, ya itulah saya mungkin tidak sempurna. Yang kita inilah sama semua ya. Oleh karena itu kita tutup kajian kita pada malam hari ini. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.